wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum, sekolah di SMA Raudatul Mutakin. Teman-teman, gimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Di sini saya akan menjelaskan sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang tahu tentang sikap kritis dalam menghadapi globalisasi. Tantangan globalisasi. Untuk yang belum tahu, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu tentang sikap kritis dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama, saya akan memberikan sebuah contoh seperti gambar yang di samping. Nah, pernahkah teman-teman memainkan permainan yang ada di samping ini? Pemain memerlukan strategi dan cara menghitung yang tepat agar tidak salah memainkannya. Kita diarahkan untuk senantiasa berpikir kritis dalam menghadapi suatu tantangan. Adapun upaya dalam menghadapi tantangan globalisasi akan dipaparkan oleh rekan kami selanjutnya. Terima kasih. Pastinya teman-teman sudah mengertikan tentang apa yang telah dijelaskan oleh teman kami sebelumnya. Dan selanjutnya saya akan memperluas materi tentang upaya-upaya dalam menghadapi tantangan globalisasi. Adapun beberapa upayanya adalah sebagai berikut. 1. Menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Seseorang yang tidak memiliki rasa bangga terhadap identitas bangsanya lebih mudah kehilangan jati diri. Pada umumnya, krisis identitas terjadi karena seseorang mempelajari budaya luar yang memiliki pengaruh dominan terhadap dirinya. Misalnya, kebudayaan luar yang dominan masyarakat terima secara mentah adalah teknologi, modernitas, dan tren masa kini. Karena hal ini berlatar belakang rasa takut bagi masyarakat dengan sebutan ketinggalan zaman. Adapun upaya menanamkan kebanggaan terhadap bangsa adalah 1. Menggunakan bahasa nasional dan daerah dengan baik dan benar. Yang kedua, berperan dalam kepentingan di lingkungan sekitar serta menggunakan produk Indonesia. Terima kasih kepada rekan kami yang sudah menjelaskan sedikit tentang menumbuhkan sikap bangga terhadap bangsa Indonesia. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Teman-teman tahu gak bagaimana kondisi sumber daya manusia di Indonesia saat ini? Nah, teman-teman coba perhatikan gambar berikut. Pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci Indonesia dalam memenangi persaingan global. Nah, selama ini Indonesia kesulitan mengejar ketertinggalan dan mensejajarkan diri dengan negara-negara maju. Padahal ya, Indonesia itu mempunyai sumber daya alam yang berlimpah. Tetapi sebaliknya, banyak negara dengan keterbatasan sumber daya alam yang mampu menjelma menjadi negara maju. Nah, upaya yang selama ini dilakukan terfokus hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan cenderung mengabaikan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia merupakan aset terpenting yang dimiliki suatu negara. Jadi, dalam menghadapi tantangan globalisasi, perlu upaya diantaranya upaya meningkatkan sumber daya manusia yang tepat dilakukan pemerintah sebagai berikut. A. Meningkatkan mutu wajib belajar 12 tahun. B. Memperluas atas pelayanan kesehatan masyarakat. C. Menggambarkan pemberdayaan masyarakat dan kepemudaan. D. Membangun akses, kualitas, dan
Pemekatan pendidikan di berbagai wilayah. E. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan soft skill. Oke lah. Terima kasih kepada rekan kami yang telah menjelaskan tentang meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia. Nah, di sini kami akan menerangkan sedikit tentang berpegang teguh pada norma-norma sosial. Norma-norma sosial dibentuk untuk memelihara keharmonisan hubungan sosial masyarakat. Norma-norma sosial dalam masyarakat diantaranya norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, hukum, dan adat istiadat. Sebagai contoh, budaya musyawarah dalam masyarakat. Musyawarah menjadi dasar dalam menentukan keputusan bersama. Oke, terima kasih atas rekan kami yang sudah menjelaskan tentang berpegang teguh pada norma-norma sosial. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang mewujudkan globalisasi. Globalisasi merupakan perpaduan budaya global dan lokal untuk menciptakan karya tiruan agar dapat meningkatkan pengaruh budaya tertentu. Tujuan produsen melakukan tindakan tersebut ialah meningkatkan keuntungan dan memasarkan produsernya secara luas ke berbagai daerah dan negara. Konsep think globally and act lokal merupakan inti pemikiran globalisasi. Masyarakat diharapkan dapat menyadari realitas perubahan sosial dan mampu mempertahankan nilai-nilai budaya lokal. Terima kasih kepada rekan kami yang sudah menjelaskan sedikit tentang mewujudkan globalisasi. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit tentang menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Sudahkah teman-teman menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari? Jika belum, maka mulailah dari detik ini. Sebenarnya, dengan gaya hidup ramah lingkungan merupakan mindset yang menjadikan bumi sebagai sahabat manusia. Sebagai sahabat manusia, bumi harus diperhatikan dan dirawat ataupun upaya penerapan gaya hidup ramah lingkungan sebagai berikut. 1. Melakukan penanaman pohon. Nah, saat ini pelepasan gas karbon semakin meningkat. Oleh karena itu, pelepasan gas karbon yang tidak terkendali memperparah efek rumah kaca, dan efek rumah kaca menjadi penyebab utama kejadinya pemanasan global. Oleh karena itu, mulailah melakukan penanaman pohon. Oke. 2. Melakukan daur ulang. Tahukah teman-teman, Indonesia menjadi negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah Tiongkok. Berdasarkan data Sustainable Waste, Indonesia setara 10% sampah plastik terdaur ulang dan lebih 50% tetap berakhir di tempat pembuangan akhir TPA dalam kurung. Akhirnya masyarakat belum bisa mengelola dengan baik. Maka dari itu, kita bisa mendaur ulang sampah di rumah dengan konsep 5R. Dalam kurung reduce, reuse, recycle, replace, and reuse. 3. Mengurangi sampah plastik. Sebagai bahan anorganik, plastik tidak bisa terurai secara alami. Oleh karena itu, penumpukan sampah plastik menyebabkan munculnya berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran, berkurangnya kesuburan tanah, dan bencana alam. Yang keempat, hemat energi. Penghemat energi merupakan tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Ada beberapa tips
sederhana yang dapat diterapkan untuk menghemat energi. Tips tersebut sebagai berikut. 1. Mencuci dan membilas pakaian secara tepat agar dapat menghemat air. 2. Memastikan perangkat elektronik dan listrik dimatikan ketika tidak digunakan. 3. Membatasi pemakaian sumber cahaya dengan meredupkan lampu. 4. Memperbaiki ventilasi agar udara berganti dan cahaya siap masuk secara optimal. 5. Menggunakan peralatan masak elektronik secara bijaksana. Dan yang keenam, menggunakan perangkat elektronik hemat energi. Mungkin cukup sekian materi kali ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah, tingkah laku dan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul mufiq ila aqwamil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.